Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ligar Meilasari, guru SMP Negeri 2 Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMP Negeri 2 Pondok Salam yang saya lakukan secara daring. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu guru semuanya dalam hari ini. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Sebentar, dimulai tayangannya ya. Sudah kelihatan? Nah, tugas ini juga untuk membantu tugas saya ya untuk menyelesaikan aksi nyata modul 1.4. Sekarang yang dibahasnya tentang budaya positif. Nah, mungkin bertanya-tanya, apa sih diseminasi itu? Diseminasi adalah proses penyebaran informasi atau pengetahuan kepada halayak luas. Nah, dalam proses ini bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian, temuan, atau inovasi ke dalam masyarakat umum, baik publikasi, presentasi, maupun aktivitas lainnya. Karena di sekolah mungkin sudah pada sibuk meriksa rapot, ujian, makanya diseminasi ini saya buat secara daring. Selanjutnya, nah, konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada 8. Nanti dibahasnya tentang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya nih, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju nggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju, ada yang enggak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Contohnya mungkin yang suka kesiangan dikasih hukuman, mau bersihkan halaman, contohnya gitu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, tadi kan udah dibahas ya, salah satu yang tentang budaya positif itu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, yang dimaksud dengan paradigma baru, pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin sudah pada tahu ya pembelajaran berdiferensiasi itu apa. Nah, kebetulan di pendidikan guru penggerak ini nanti akan dibedah lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila sendiri tidak usah saya sebutkan, pasti masing-masing sudah hafal ya, 6 profil pelajar Pancasila. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi rata-rata kan kita tuh kayak mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mungkin selama ini kita ke anak
untuk membuat anak merasa bersalah itu pemikiran kita mampu menguatkan karakternya gitu. Nanti kita bahas di sini apakah benar kalau misalnya kita membuat rasa bersalah sama anak itu mampu menguatkan karakter anak tersebut. Yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon sebelumnya realitas atau kebutuhan kita sama. Mungkin seperti kita mengajar di kelas, yang kita pikirkan guru cukup memberikan pelajaran dan semuanya disamaratakan. Tapi menurut teori kontrol beda, realitas atau kebutuhan kita berbeda sebenarnya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya kita menjelaskan satu sisi, untuk satu anak menangkapnya seperti ini, belum tentu anak yang lain menangkap hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kalau teori kontrolnya. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini mungkin kita ke anak, kalau misalnya anak berperilaku buruk udah pasti salah ya. Padahal kalau di teori kontrol itu pasti semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya diri Anda sendirilah yang bisa mengontrol Anda. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal dari teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ya, padahal teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Nah, disiplin positif. Mungkin kalau tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Untuk disiplin positif, mungkin sebagian sudah mendengar ya kata disiplin positif. Nah, disiplin itu artinya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kalau disiplin positif, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, dalam disiplin positif itu terdapat beberapa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada 3 bagian dari profil pelajar Pancasila. Itu ada beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua dari Ibu Primary Years Program atau PYP. Nilai kebajikannya diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Yang terakhir, keterampilan hidup atau life skill. Di antaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, disiplin positif udah, nilai-nilai kebajikan udah. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya,
Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Ya, kita bahas yang bertahan hidup dulu. Untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar kita sudah jelas: makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kan tadi kasih sayang dan rasa diterima. Di antaranya rasa diterima tuh dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Di antaranya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Di antaranya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir kesenangan. Kesenangan seperti anak-anak mungkin ya, kesenangan diantaranya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, sebagai manusia mungkin kita ada motivasi ya. Yang pertama dibagi 2, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang motivasi ekstrinsik ada 2. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari tadi yang pertanyaan pemantik yang pertama, mungkin kita belum tahu ya apa sih perbedaannya itu. Biasanya saya juga sebelum ikut ke CGP berpikiran, oh kalau misalnya anak dihukum itu sudah pasti berubah atau sudah pasti disiplin misalnya. Ternyata tidak seperti itu. Ada contoh hukuman, konsekuensi apa maksudnya perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi. Untuk hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi biasanya terencana atau disepakati. Seperti kalau konsekuensi nih ya, seperti misalnya di kelas besok PR ya. Kalau misalnya tidak dibawa, nanti besok sapu-sapu di depan kelas misal, karena berarti itu konsekuensi karena sudah disepakati. Sedangkan kalau di restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau di hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Biasanya kalau hukuman bersifat satu arah, jadi kita hanya menghukum aja ke anak gitu. Anak hanya menerima hukuman gitu. Yang keempat dari hukuman itu biasanya hukuman itu berupa fisik atau psikis. Kalau misalnya tidak kena ke fisiknya, biasanya kena ke psikisnya. Malu mungkin ya. Alas ya internetnya. Yang kedua, konsekuensi. Tadi baru dibahas 1. Yang keduanya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun konsekuensi disepakati, tapi tetap murid merasa tidak nyaman. Yang ketiganya, sikap guru selalu memonitor murid. Biasanya kita kalau ke murid itu suka ngatur, suka di monitor satu-satu gitu. Kalau yang terakhir tuh restitusi. Yang keduanya tuh proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang pertama itu sebagai penghukum. Biasanya penghukum untuk yang datang terlambat, kita
saya sendiri juga pernah kalau misalnya yang datang terlambat, nanti kamu sapu-sapu di luar ya, atau kamu misalnya bersihin kamar mandi gitu. Nah itu termasuk posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Itu sebagai contohnya, aduh, misalnya di kelas ya, jangan berisik, nanti kalau berisik ibu dimarahin sama ibu kepala sekolah contohnya. Karena itu nanti membuat anak itu merasa bersalah, oh iya saya jangan berisik, kalau berisik nanti ibu dimarahin sama ibu kepala gitu. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Kalau posisi kontrol guru sebagai teman, mungkin kita sudah sering juga ya, kalau misalnya ada anak yang punya masalah cerita, kita bisa juga memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau ini memantau. Nah, yang kelima ini posisi guru yang paling bagus, yaitu posisi guru sebagai manajer. Selanjutnya, salah. Nah, 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada beberapa kasus. Yang pertama, kasusnya ada siswa datang terlambat ke sekolah. Kalau misalnya posisi kita sebagai penghukum, pas anak datang ke sekolah terlambat, kita ya udah hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, itu berarti posisi kita sebagai penghukum. Kita hanya tahunya menghukum anak. Tapi kalau misalnya kita posisinya pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kalau kita membuat kata-kata seperti ini kepada anak, bukan hanya fisiknya yang kena, mungkin ya fisikisnya kena gitu, karena dia merasa bersalah. Contoh kasus selanjutnya. Nah, ini masih siswa datang terlambat ke sekolah. Kalau misalnya posisi kita sebagai teman nih, ayo dong nak, misalnya, ayo dong nak, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya, gitu. Kalau misalnya posisi kontrol kita sebagai teman. Tapi kalau posisi kontrol kita sebagai pemantau, kenapa Bu Sistia mau bertanya? Bu Sistia? Raise hand. Oh, kepencet ya. Ya udah, saya lanjutin ya. Kalau posisi sebagai pemantau, ke anak itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya gitu, langsung gitu ke anak. Selanjutnya, nah posisi ini yang terakhir ini yang paling baik, yaitu posisi sebagai manajer. Jadi posisi sebagai manajer, kita tidak langsung menyalahkan kepada anak, tapi kita cari tahu dulu, kira-kira anak berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Kalau posisi sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau misalnya gitu ke anak. Nah, coba ini ada yang bisa jawab gak? Ada sedikit pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku, ibu atau bapak guru sangat kecewa sekali dengan kamu? Nah, kira-kira ini masuknya apa? Penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Pembuat rasa bersalah. Ada yang jawaban yang lain? Coba kita lihat jawabannya ya. Yang Bu Sistia jawab pembuat rasa bersalah. Iya, betul. Ibu atau bapak guru sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, itu posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah bersama kita. Lagi. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini posisi kontrolnya apa kalau ini? Ada yang bisa jawab?
Wah, gak ada yang bisa jawab ya. Saya buka ya. Nah, kalau ini iya, posisinya sebagai penghukum. Jadi kita main judge aja ke anak. Kamu tidak pernah benar, kamu salah, kamu dihukum gitu. Selanjutnya. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk posisi kontrol apa? Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, apalagi tadi teh? Manajer. Kenapa? Bu Sistia? Sebagai apa? Teman, coba kita lihat jawabannya ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Karena kalau manajer biasanya anak ditanya dulu solusinya nanti seperti apa gitu. Nah, lagi. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Nah, ini masuk ke posisi kontrol yang mana? Teman, bentar kita lihat ya. Iya, betul. Kalau yang ini posisi kontrolnya sebagai teman. Mana? Lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini posisi kontrolnya apa? Menjudge, penghukum. Bu Dewi jawab penghukum. Parian tadi penghukum. Ada lagi? Bentar, kita lihat jawabannya. Pemantau ternyata. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas, hanya memantau saja. Nah, setelah mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru, biasanya kalau misalnya sebelum memulai pembelajaran, kalau misalnya kita di kelas itu harus membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas sama peraturan kelas kira-kira sama atau beda? Beda, betul. Kalau peraturan mah dibuat oleh sekolah biasanya ya, bersifatnya wajib. Kalau keyakinan ada sanksi. Ya, sedikit. Iya. Nah, sekarang kalau keyakinan kelas mungkin jarang ya. Kita lihat dulu cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah panjang-panjang kalau misalnya keyakinan kelas kata-katanya maksudnya nggak usah berebet panjang gitu, nggak usah. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi saat pembuatan keyakinan kelas itu semuanya dilibatkan ya. Biasanya sebelum memulai pembelajaran, sebagai contoh kecilnya aja, mau membuat keyakinan kelas seperti apa, misalnya kita bisa berupa langsung angkat tangan atau memberikan post-it kepada anak, nanti anak menulis maunya seperti apa, nanti kita tinggal pilih sesuai nanti yang kita pilih sesuai itu disepakati tidak sama bersama. Nah, itu yang sudah disepakati biasanya disebut dengan keyakinan kelas. Contohnya, tidak menggunakan handphone saat belajar, misalnya gitu ya. Itu sedikit gambaran saja tentang keyakinan kelas. Nanti mungkin videonya akan saya share di YouTube, nanti bisa dilihat. Sekarang kita bahas poin terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Selamat malam Pak Asep, Wilajeng Gabung. Segitiga restitusi yaitu
Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini nyambung sama yang tadi, yang ke posisi kontrol guru. Dari segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk poin pertama dulu, menstabilkan identitas. Biasanya kita memberikan pemahaman kepada anak. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contohnya tadi, anak kan yang terlambat ke sekolah. Nanti kita bisa diawali sebelum jangan langsung menghukum anak. Nanti kita bisa mengawali ke anak itu gini. Coba sini sebentar ngobrol dulu sama ibu, misalnya ya. Kita bawa misalnya anak itu. Nanti kita tanya, kenapa terlambat misalnya ya. Nanti anak memberikan jawaban kan masing-masing. Nah, nanti kita menstabilkan identitasnya dulu. Ibu juga pernah seperti kamu kesiangan. Mungkin setiap orang juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu biasanya disebut menstabilkan identitas. Bukan berarti kita membenarkan tindakannya, tapi untuk menstabilkan identitas anaknya dulu. Yang kedua, validasi atau tindakan yang salah. Nah, setelah kita stabilkan identitasnya, kita tanya kepada anak itu, kamu tentu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, atau kamu kan kesiangan. Nah, pasti kenapa kesiangan? Pasti ada alasannya. Kenapa gitu? Bisa ditanya seperti itu. Itu untuk validasi atau tindakan yang salah. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kenapa tadi saya bahas tentang keyakinan kelas? Biasanya di keyakinan kelas kan dibahas kayak seperti tadi, dilarang menggunakan handphone saat belajar misalnya. Nanti jawaban anak pasti bervariasi. Ada datang tepat waktu, menjaga kebersihan, harus gotong royong misalnya. Itu kan masing-masing poinnya tuh ada nilai kebajikannya. Nah, nanti di menanyakan keyakinan itu dibahas keyakinan apa yang telah kita sepakati gitu. Kalau misalnya terlambat, mungkin keyakinan kelasnya yang disepakatinya untuk poin disiplin, ya. Nah, nanti ditanyakan kepada anak itu keyakinan. Jadi kita membuat anak menyadari dulu bahwa dia salah gitu. Harus menumbuhkan kesadaran dulu kepada anak. Nanti ditanya kepada anaknya, kamu yang jadi orang yang seperti apa gitu. Nanti ke depannya mau seperti apa. Nah, ini dijelaskan lebih rincinya ya. Untuk menstabilkan identitas, ada beberapa contohnya kata-katanya ya. Yang pertama, berbuat salah itu wajar gitu. Karena jangankan anak-anak kita aja yang orang dewasa pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bisa kita menggunakan kata-kata seperti itu. Yang ketiga, bapak atau ibu juga pernah melakukan itu gitu ke anak. Yang keempat, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Ini posisinya untuk yang anak yang bertengkar ya, bahasanya. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini untuk menstabilkan identitasnya. Yang terakhir, kamu berhak merasa bahagia. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah, contoh kata-katanya bisa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti yang tadi ditanya, alasan kesiangan itu apa? Pasti ada alasannya. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal kamu bisa lebih buruk dari ini ya. Itu masih mending terlambat. Kalau misalnya sampai nggak masuk kan itu lebih buruk ya gitu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Untuk poin yang terakhirnya,
menanyakan keyakinan. Nah, ini yang dibahas tadi. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Terus, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang keempat, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang masih belum paham? Bapak Ibu, sudah cukup? Pak Asep, mic-nya buka, Pak. Mic-nya buka. Nanti terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kita sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan penerapan budaya positif ini nanti kedepannya bisa kita terapkan di sekolah ya. Kita bisa menjadi guru yang posisi kontrolnya yang paling baik tadi teh apa? Manajer ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer dan bisa menerapkan juga segitiga restitusi di sekolah. Jadi setiap anak itu tidak ada yang salah ya, tergantung bagaimana kita menyingkapinya. Kalaupun misalnya ada masalah, kita harus bisa menggali kepada anak, membuat anak itu merasa sadar gitu. Kalau misalnya sebagai penghukum kan tadi cukup dihukum, oh ingat dihukum, tapi nanti anak besok-besok pasti melakukan itu lagi. Tapi kalau misalnya anaknya sudah sadar akan kesalahannya, pasti tidak akan mengulangi lagi hal yang sama. Ya, segitu dulu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Pak Muhammad, Bu Dewi, Pak Rian, Bu Lina, Bu Wiwi, Bu Citra, Bu Sistia, sama Pak Asep. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menerapkannya ya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain penyebaran pemahaman kepada rekan guru, saya juga melakukan penyebaran pemahaman kepada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Yang nggak masuk, kita doakan sama-sama mudah-mudahan cepat masuk. Hari ini kita akan mulai membuat keyakinan kelas. Pernah mendengar keyakinan kelas? Pernah enggak? Cung yang udah pernah dengar keyakinan kelas. Udah tahu artinya? Apa baru dengar aja keyakinan kelas? Ya. Kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah sudah pernah dengar? Sudah jelas ya. Kalau peraturan sekolah mah pasti paling pertama sebelum masuk ke sekolah dan hafal peraturan sekolah ya. Nah, kalau bedanya peraturan kelas atau peraturan sekolah sama keyakinan kelas, kalau peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah. Mau tidak mau kita harus menaati peraturan sekolah. Kalau keyakinan kelas nanti itu dibuatnya dari kita, kesepakatan kita bersama-sama. Makanya nanti kita coba buat keyakinan kelas, ditulis sesuai hati nurani masing-masing pinginnya seperti apa. Nanti dibuat kesepakatan. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu sesuatu, berikan komentar ya. Yang pertama, kondisi di kelas. Contohnya bagaimana teman-temanmu, bagaimana guru-guru dalam mengajar, terus sikapnya. Ada yang mau memberikan komentar? Oh, boleh. Yang mau memberikan komentar, Reza, Renata, sama Imas. Ada beberapa teman yang suka mengganggu teman yang lain, Bu. Sudah melakukan pembelajaran dengan semangat, namun sering ada yang masuknya terlambat.
Saya sering melanggar peraturan sekolah, Bu. Misalnya datang terlambat ke sekolah. Nah, tadi udah mendengarkan jawabannya dari Renja, Renata, sama Imas. Sekarang yang kedua, Ibu mau tahu komentar tentang peraturan di sekolah. Bagaimana pelaksanaannya? Apakah sudah maksimal atau belum? Ibu ingin tahu komentarnya dari salah satu siswa di kelas ini. Ada yang mau memberikan komentar? Oh iya, Apin sama Astri. Aturannya bagus, pelaksanaannya belum maksimal. Ada sudah baik, tapi masih banyak siswa yang belum bisa berkomitmen buat menjalankan aturan tersebut. Tadi yang pertama kita sudah membahas kondisi kelas, yang kedua soal peraturan di sekolah. Sekarang yang ketiga tentang impian kelas yang kamu harapkan. Ibu kan belum tahu nih pendapat murid-murid ibu. Pingin kelas yang seperti apa sih? Coba ada yang memberikan pendapatnya nggak? Oke, Kaila sama Rizky. Ingin kelas saya menjadi bersih dan tertib, dan juga di dalam pembelajaran guru dan siswa sama-sama aktif. Fasilitas di kelas lebih dilengkapi lagi, Bu, mulai dari kipas angin, jam, sapu, terus empelan. Tadi dari 3 poin tadi, pertama dari apa? Kondisi kelas. Yang kedua dari peraturan sekolah. Yang ketiga tadi impian kelas yang diharapkan. Dari ketiga itu coba sekarang kita buat keyakinan kelas. Karena impian itu kan sama dengan budaya positif ya. Budaya positif yang ada di sekolah ini akan terwujud kalau kita membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang buat bukan ibu, tapi diri sendiri ya, diri masing-masing. Nanti ibu akan bagikan kertas ini, ditulis apa keinginannya. Yang sudah menulis nanti tempelkan di papan tulis ya. Ya. Sekarang ibu akan membagikannya dulu ya pada masing-masing. Nanti ditulis mau impiannya seperti apa. Ini merah semua ya dari sini. Mau request warna? Sekarang coba ditulis impiannya tuh mau kelas yang seperti apa atau sekolah seperti apa? Sudah menulis impian atau buat keyakinan kelas masing-masing? Sudah. Karena sudah nulis masing-masing seorang ditempelin ke depan ya, mulai dari barisan sini. Apin, sok. Siap.
Ayo langsung yang lain. Sok langsung guys, siapa lagi? Pokoknya udah selesai langsung maju. Oke deh. Ke bawah juga nggak apa-apa, jangan situ semua. Bawah. Yuk langsung. Yuk langsung, biar terus. Yuk langsung. Linknya guys. Ayo yang belum ke depan. Ayo, siapa lagi? Udah semua? Nah, ini tadi udah bikin semua ya? Udah ada yang masih belum ditempel? Udah semua. Ibu coba bacakan dulu dari ini. Berat banget. Dalam berseragam, misalnya memakai baju sesuai harinya. Berarti itu poinnya apa? Disiplin. Kalau misalnya udah selesai gini, nanti kita kelompokkan. Oh, ini disiplin. Taruh sini dulu ya. Nah, ada lagi poin disiplin di sini. Misal. Ini mengerjakan tugas sekolah sendiri. Mandiri taruh sini. Ada lagi yang mandiri, coba ibu cari ya. Mandiri. Contohnya, terus misal tidak membuang sampah sembarangan. Berarti menjaga kebersihan. Nanti poin menjaga kebersihan sebelah sini ya. Kita cari lagi. Ini ada lagi kata-katanya begini. Ingin kelas menjadi bersih. Berarti menjaga kebersihan. Karena sama tulis di tempelnya di sini ya. Ada yang mau bantu ibu? Siapa yang mau bantu ibu mengelompokkan? Sok, Rani,
Ila sama Renata. Yuk sok, bantu dulu. Bantu dikelompokkan ya. Sok. Pilih sesuai kelompoknya, dibaca dulu. Tadi yang baru Ibu tempel, disiplin, mandiri, sama menjaga kebersihan. Udah? Udah. Makasih Rani, Ila sama Renata. Udah, tadi udah dikelompokkan ya. Yang pertama, poinnya saling menghormati satu sama lain maupun teman ataupun ibu bapak guru saling menghormati. Ini poinnya saling menghormati. Ini saling menghormati, saling menghormati. Ini tadi poin-poinnya sudah ya. Tadi yang ditulis sama Ila, yang dikelompokkan sama Ila, Rani sama Renata. Yang pertama yang kita sepakati berarti saling menghormati. Aku tulis ya. Ya, spidolnya nggak ada. Jangan spidolnya. Saling menghormati. Yang kedua, rata-rata nih yang dipilih tuh dalam berseragam, misalnya memakai baju sesuai hari, disiplin dalam berseragam. Berarti itu maksudnya ke disiplin. Yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah sendiri. Mengerjakan tugas sekolah, mengerjakan tugas sekolah, mengerjakan tugas sekolah, itu berarti poinnya apa? Mandiri. Keempat, tidak membuang sampah sembarangan, menjalankan piket sesuai jadwalnya. Ingin kelas menjadi bersih, kelas bersih harus jaga lingkungan. Berarti itu apa? Menjaga kebersihan atau peduli lingkungan. Ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok terakhir nih, menyimpan kembali buku paket ke perpustakaan, menyimpan peralatan ke tempat semula, sama bekerja sama membersihkan kelas 5 itu. Berarti itu maksudnya kemana? Bertanggung jawab. Nah, ini 5 yang sudah kita sepakati ya. Yang dalam kelas kita, yang pertama saling menghormati, kedua disiplin, ketiga mandiri, keempat menjaga kebersihan, sama yang kelima bertanggung jawab. Nah, setelah ini kita sepakati bersama, nanti tadi udah dipilih sama semuanya. Ini buat kesepakatan. Nah, setuju tadi ya? Setuju. Tangan dulu. Nanti karena ini sudah disepakati bersama, ini harus mulai dijalankan minimal hari ini atau maksimal mulai dari besok. Ya, poin-poinnya saling menghormati, disiplin, mandiri, menjaga kebersihan atau peduli lingkungan, dan bertanggung jawab. Untuk lebih memperkuat kesepakatan kelas kita, nanti seorang ke depan maju satu-satu ya, tulis nama sama tanda tangan. Nanti buat ibu tempel di
di karton, kita buat kesepakatan kelasnya ditempel di sebelah sana. Oke? Dari absen yang pertama dulu, sok siapa? Dah, saya siapa lagi? Nama sama tanda tangan ya. Ayo. Nama sama tanda. Ayo langsung. Sip, yuk. Selanjutnya. Yuk, selanjutnya. Ayo, siapa lagi? Terus? Ayo, selanjutnya. Ayo. Yuk, yang belum.
Selanjutnya yang belum, siapa lagi yang belum? Oh iya. Siapa lagi? Pembuatan kesepakatan kelas hari ini tahapannya sudah selesai ya. Tadi dari pertama apa dulu? Bu, udah. Membuat, menulis sesuai impiannya masing-masing. Ya, terus udah menulis kalian tempel di papan tulis atau di board. Terus dipilih dikelompokkan sesuai kelompoknya. Ini hasil sendiri apa bikinan ibu? Sama ibu dipaksa nggak? Karena ini berdasarkan hasil sendiri tanpa paksaan ibu, berarti supaya sah ya, mulai hari ini kesepakatan kelas untuk di kelas kita kelas 8B sah. Terima kasih sudah mengikuti proses membuat keyakinan kelas hari ini. Ada yang mau pimpin doa sebelum pulang? Ya. So, ayo. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Berdiri memberi salam. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya, jangan kemana-mana langsung. Untuk refleksi penyebaran pemahaman di rekan guru, pelaksanaan diseminasi kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 11 Juni 2024 secara daring. Terdapat 9 guru yang menyaksikan kegiatan ini. Dan refleksi penyebaran pemahaman kepada siswa yaitu pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 8B. Saya lakukan pada tanggal 12 Juni 2024 dan murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata modul 1.4 ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di sekolah saya sendiri, yaitu di SMP Negeri 2 Pondok Salam. Dan untuk rencana perbaikan yang akan dilakukan ke depannya yaitu diantaranya, yang pertama, selalu melakukan evaluasi secara berkala. Yang kedua, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Yang ketiga, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. Yang keempat, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Dan yang terakhir, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih, salam dan bahagia dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.